Waktu saya serahkan, tafadhol masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus ITMI yang insya Allah ruhnya itu IKMI, ruhnya, kepribadiannya IKMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu ruhnya. Kalau organisasinya ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Furqan, para asatidz, ustadzat, hadirin dan hadirat yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu, dan insyaallah semua kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah masih berikan keamanan dan kenyamanan kepada kita hari ini. Nyaman dan tenang terutama saat hadir di majelis ilmu. Tentu kenikmatan keamanan yang kita rasakan hari ini harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita, dan Allah lindungi bangsa dan negara kita, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya merasa amat sangat tersanjung hari ini hadir di depan Bapak Ibu semua. Saya ingat sekian tahun yang lalu ketika Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat yang diketuai oleh Ustadz Dr. Adian Husaini memberikan amanah kepada saya menjadi ketua bidang dakwah khusus yang diantaranya membersamai sahabat-sahabat saya yang tunanetra dan seterusnya. Juga kita membina para napi yang ada di penjara, kemudian anak-anak jalanan, para pemulung. Tapi terus terang saja kegiatan seperti pembinaan yang diamanahkan kepada saya ini baru hari ini saya bisa laksanakan. Tapi dengan izin Allah, sekarang saya bukan lagi menjadi ketua bidang
dakwah khusus. Berpindah kemarin menjadi ketua bidang bina masjid yang mengamanahi kepada kita 700 masjid se-Indonesia, dan sekarang Allah berikan amanah baru, yaitu sekretaris Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Saya berharap ini tidak satu kali saya membersamai Bapak Ibu semua, mudah-mudahan akan berlanjut. Kalaupun memang enggak berlanjut, ya nanti ketemunya di surga sajalah insyaallah. Bapak Ibu Allah muliakan, 3 tempat penuh nikmat. Itulah tema yang kita angkat pada siang ini. Kira-kira kalau Bapak ditanya, waktu kapan itu yang paling nikmat? Waktu kapan, Pak? Halo? Waktu kapan? Kapan kira-kira kita merasakan yang paling nikmat sekali? Waktu makan? Waktu tidur. Apalagi? Pas ngantuk banget, tiba-tiba tidur. Wah, itu nikmat itu. Pas lapar banget, ketemu bakso. Oh, nikmat banget. Apalagi? Pas saat nikah? Saat nikah nikmat juga. Nah, semua kenikmatan dunia, kata para ulama, Al-Imam Abdullah bin Wahhab di dalam kitab Al-Ibadah, semua kenikmatan-kenikmatan yang berbau dunia itu hanya kita rasakan satu kali saja. Setelahnya gak nikmat. Bapak kalau disuruh diajak makan bakso dalam kondisi lapar, nikmatnya kan ketika lapar itu, ketika bakso di mangkok yang pertama. Kalau dikasih mangkok yang kedua masih nikmat, udah gak nikmat lagi. Udah kenyang udah. Ketika ngantuk sekali, pas tidur sekian detik, sekian menit, nikmat banget. Tapi bangun kemudian tidur lagi, nikmat gak? Kurang nikmat. Ketika kita nggak ada uang, dompetnya juga kosong, kantongnya juga kosong, diberikan satu ikat kira-kira uang, nikmat nggak? Nikmat. Dikasih 2 ikat, nikmat lagi. Nah, berarti panitia ini harus bisa memahaminya. Tapi intinya semua kenikmatan dunia ini hanya dirasakan satu kali saja. Namun ketika kenikmatan ibadah, apapun aktivitas yang sifatnya ibadah, maka kita akan mengalami 3 kenikmatan. Apa dia? Yang pertama, ketika idza kunta fiha, saat kalian melakukan ibadah. Misalnya kalau kita hadir begini, ini kan ibadah juga. Hadir di majelis ilmu ini juga ibadah. Nikmat sekali. Saat melakukannya. Bapak misalnya sholat itu adalah ibadah. Ketika sholat nikmat. 1. Yang kedua, wa idza tadzakkarta, saat kalian ingat bahwa kalian sudah ibadah. Misalnya nih, nanti kesekian jam pulang dari sini, ingat peristiwa duduk di majelis ini, di masjid ini, pasti merasa nikmat. Tadi saya ikut pengajian, tadi saya hadir di majelis ilmu, nyaman itu. Yang ketiga, kata para ulama, wa idza u'tita thawabaha, nanti ketika kita mendapatkan pahala ibadah juga pasti akan nikmat. Tapi kalau yang sifatnya dunia, makan nikmatnya cuma 1 kali, itu kan, dapat uang nikmatnya cuma 1 kali. Apalagi nikah, nikmatnya cuma sesaat saja.
dan sifatnya dunia itu nikmatnya cuma satu kali. Nah, karena itu agar semua kita selalu mendapatkan kenikmatan, maka penting kita untuk meluruskan niat yang kita harapkan apapun yang kita lakukan ini bernilai ibadah, agar kita merasakan kenikmatan baik saat melakukannya, baik ketika kita ingat, atau nanti ketika di yaumul akhirat. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Supaya kita mendapatkan kenikmatan ini, maka kita harus beribadah. Nah, orang yang beribadah dan setiap saat berpotensi dan bernilai ibadah, apapun yang dia lakukan, dia duduk di sini nilainya ibadah. Dia berangkat dari rumah menuju sini ibadah. Nanti dari sini pulang lagi ke rumah pun juga ibadah. Orang yang ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam hadis qudsi, dia pasti akan menjadi kaya. Bapak mau nggak jadi orang kaya? Halo? Kurang kenceng suaranya. Mau nggak jadi orang kaya? Wah, bener. Saya juga mau. Malu-malu ya. Rahasianya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, luangkan semua waktu kalian ini untuk ibadah. Jadi tidak hanya sesaat, tapi semua waktu kita 24 jam harus bernilai ibadah. Amla'u sadraka ghina, maka aku akan jadikan kalian, akan penuhi dada-dada kalian dengan kekayaan. Jadi cara supaya kaya gimana Pak caranya? Ibadah. Luruskan semua apa yang kita lakukan ini niatnya untuk ibadah. Kita kerja ibadah, belanja ibadah, tidur ibadah. Tapi jangan tidur di masjid sini, ini belum saatnya, nanti. Tapi jangan lupa bagi yang mau tidur baca doa ya. Nah, wa asuddu faqraka, dan aku akan tutup kemiskinan kalian. Wa illa, kalau kalian tidak ibadah atau melakukan apa saja tidak bernilai ibadah, kata Allah, mala'tu yadaika syughlan walam asudda faqraka, maka aku akan penuhi kesibukan tangan kalian. Artinya Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak banyak manfaatnya, dan Allah tidak tutupi kemiskinan kalian. Jadi cara kaya itu sebenarnya sederhana dalam konsep Islam itu. Banyaklah ibadah. Luruskan semua yang kita lakukan ini niatnya untuk ibadah. Saya mau nanya Pak, kalau kita sudah kaya karena ibadah, biasa orang kaya tuh senangnya mencari tempat yang nyaman apa tempat yang susah? Yang nyaman. Gak ada orang kaya yang kepinginnya tempat yang susah, gak ada. Kepinginnya makan yang nyaman, rumahnya kepingin yang bagus, kan begitu ya? Kendaraannya bila perlu tidak hanya satu. Itu orang kaya. Biasa begitu orang kaya itu. Nah, sekarang ada pertanyaannya, apa dan tempat mana saja kenikmatan yang paling ada? Tempat mana saja yang paling nikmat? Ini yang kita akan bahas. Nah, Syekh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in, seseorang yang pernah mendapat sentuhan
mendapat pendidikan dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan Al Basri, ulama besar di zamannya. Dia pernah berkata, apa kata dia? Tafaqqadu al-halawata fi thalathin. Carilah manisnya ibadah pada 3 tempat. Yang pertama, kata beliau, as-salah. Ketika sholat. Gimana Pak? Cara sholat kok jadi malah nikmat? Yang kedua, Al-Quran. Saat baca Al-Quran. Yang ketiga, ad-du'a. Ketika kita berdoa. Kata beliau lagi, wa in wajadtumuha. Kalau kalian merasa nyaman ketika sholat, ketika baca Quran, ketika berdoa, wahmadu lillahi wahfadhu wahmadu lillahi, maka tolong tetap dijaga rasa nikmat itu. Jangan sampai hilang Pak. Merasa nyaman pada saat 3 tadi itu, salat, baca Quran, ketika bermunajat dijaga. Dan segeralah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memuji Allah? Karena enggak banyak yang mendapatkan dan merasakan kenikmatan pada 3 keadaan ini. Enggak banyak. Yang sholat saja kaum muslimin ini barangkali enggak semuanya. Yang baca Quran mungkin juga tidak semuanya, apalagi berdoa. Maka kalau kita merasa nyaman, tenang, bahagia ketika melakukan 3 hal ini, jaga. Dan banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Wa illam tajiduha, kalau kalian tidak merasakan nikmat pada 3 keadaan ini, pada 3 tempat ini, sholat biasa-biasa saja, baca Quran pun biasa-biasa saja, atau enggak baca Quran, berdoa dia tidak merasa, maka kata beliau, fa inna abwabal khairi alaikum mughlaqah, ketahuilah bahwa pintu-pintu kebaikan sudah Allah tutup untuk kalian. Inilah yang akan kita bahas. Ini ada dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Jamaah Allah muliakan, apa maksud kenikmatan yang diungkap oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu? Apa pengertian kenikmatan itu? Kata beliau begini, bahwa kenikmatan yang dimaksud di situ bukan kayak kenikmatan seperti makanan, bukan. Ada asin, asam, pahit, apalagi ya, macam-macam tuh ya, kecut, apes, apalagi misalnya, dan macam-macam. Bukan seperti itu. Tapi maksud kenikmatan yang kita dapatkan itu diantaranya satu adalah halawatun yajiduhal insanu fi qalbihi. Dia merasa yajidu insyirahan fi sadrihi. Dia kalau sholat tuh kayak pelong, kayak merasa apa ya, kayak pelong Pak ya, nyaman begitu. Jadi dadanya tuh, hatinya tiba-tiba tenang. Kalau baca Quran tenang, kalau berdoa kayak selesai masalah. Itu namanya tanda orang-orang yang merasakan kenikmatan. Yang kedua, raghbatan fil khairi
maksud dari merasakan kenikmatan itu adalah dia senang dengan kebaikan. Senang dengan kebaikan. Kalau sholat dia senang. Bahkan dicari-cari waktu untuk sholat. Dia selalu bertanya, kok belum azan ya? Kapan azannya ya? Itu menunjukkan dia pernah merasakan kenikmatan. Kapan lagi kegiatan baca Quran ya? Dia merasakan kenikmatan. Jadi dia mencintai kebaikan-kebaikan itu. Salat dia senang, baca Quran dia senang, berdoa dia kepinginnya panjang, lama. Yang ketiga, dia mencintai hubban li ahlil khairi, mencintai orang yang melakukan kebaikan. Kalau orang sholat tuh dia senang sama orang yang sholat tuh. Wah, itu teman saya itu, senang dia. Kalau ada temannya yang baca Quran, senang dia. Oh, itu teman saya itu. Kalau ada orang yang rajin berdoa, dia senang sama orang yang rajin berdoa. Itulah kenikmatan yang seharusnya kita rasakan, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari 3 amalan itu. Salat, baca Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak merasakan nikmat, tidak ada ketenangan dalam salat, tidak ada ketentraman saat belajar atau saat baca Al-Quran, atau tidak plong ketika kita sudah berdoa, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka jangan-jangan, kata beliau, amalan pada 3 ini ada masalah. Mungkin sholatnya gak benar, mungkin niat sholatnya juga gak benar, mungkin gerakan dan bacaan sholatnya juga tidak benar. Itulah yang menyebabkan kita tidak nyaman dalam sholat. Atau kita belajar Al-Quran atau baca Quran kok biasa-biasa saja. Jangan-jangan niat kita salah, tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk dunia. Atau kita berdoa salah, kurang berakhlak, kurang beradab, tidak menggunakan adab dalam berdoa. Itu mungkin yang tidak menyebabkan kita nyaman dan tenang di dalam berdoa. Kita akan sampaikan 3 poin ini, 3 tempat yang paling nikmat di dunia. Yang pertama itu adalah saat kita salat. Coba kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Abu Daud, ketika beliau pulang dari perang. Kalau pulang dari perang kan kira-kira capek apa senang, Pak? Capek. Ada yang luka, bahkan anggota badannya terluka, ada juga yang terputus. Capek kan? Capek sekali. Saya yakin itu namanya orang habis perang capek. Mungkin juga di sana ada lapar, ngantuk, dan segala-galanya. Tapi apa yang dilakukan, yang diperintahkan Rasulullah kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Apa kata Nabi? Qum ya Bilal fa'arihna bis-salah. Wahai Bilal, tolong kumandangkan adzan, istirahatkan kami dengan salat. Saya mau nanya ini, kira-kira kalau ada panggilan salat, Bapak merasa terganggu, wah ini salat lagi, atau merasa aduh saatnya istirahat? Apa begitu? Orang yang meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadikan salat itu waktu dan tempat untuk istirahat. Bayangkan pulang dari perang saja seharusnya kan tidur atau makan. Ini Bilal disuruh Rasulullah, wahai Bilal, tolong kumandangkan adzan, istirahatkan kami dengan salat.
Jadi Bapak dan kita semua termasuk saya, ibu-ibu juga, para pembimbing, kalau kita lelah, kalau kita capek, buntu pikiran kita itu, udah ambil wudhu, kemudian sholat. Tenang masalah, tuntas masalah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Imam An-Nasa'i, kata beliau, wa ju'ila qurrata aini fis salati. Allah jadikan penyejuk mata bagiku itu adalah salat. Jadi kayak kalau kita pusing gitu Pak, stres, lelah, capek, udah ingat salat saja. Ingat salat saja. Dan jangan menyepelekan salat. Ini penting supaya kita mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat tadi. Nah, ketika kita salat, bahkan diupayakan kalau kita sendirian, nggak jadi masalah salatnya lama-lama, panjang-panjang. Bapak suka yang panjang atau suka yang pendek? Salatnya kita senang yang kalau tarawih yang pendek kali ya. Tapi kalau sholat sendirian boleh panjang, boleh lama-lama, karena kita merasakan kenikmatan. Nah ikhwani fillah Allah muliakan, kalaulah kita sudah merasa tentram dengan sholat, tenang dengan sholat, kata para ulama, sebenarnya saat itulah kita sudah mampu menjadikan sholat sebagai jalan untuk menyelesaikan semua masalah. Makanya Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran berfirman, Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah penolong bagi kalian itu sabar dan salat. Ada masalah, salat. Bukan kita sibuk malah meninggalkan salat. Kita capek lelah bukan meninggalkan salat. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun. Kalau Nabi ini banyak masalah, ngurus masyarakat, ngurus umatnya, ngurus warganya, Rasulullah salat. Jadi Bapak jangan lupa, gara-gara sibuk jangan telat salat. Tapi justru sibuk yang membuat kita lelah, maka salatlah. Karena ini adalah tempat yang paling nikmat yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain kecuali mereka yang sudah melakukannya. Ada ungkapan la yazuqu zaqahu illa man zaqahu. Ada istilah begitu. Tidak akan pernah orang merasakan kenikmatan dalam salat kecuali bagi pelakunya saja yang sudah merasakan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tempat yang pertama yang paling nikmat. Jadi kalau sholat, kesempatan banget untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ketika sholat, kesempatan banget untuk menyelesaikan masalah. Dulu ada cerita sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia cerita tentang orang-orang Madinah yang punya kesibukan di pasar, jual beli dia di sana. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Saat adzan berkumandang, itu para sahabat yang ada sebagian bertani, ada sebagian mereka yang di pasar, mereka semua meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwa disinilah tempat meraih kebahagiaan, tempat meraih ketenangan. Nah, kalau kita kan adzan, apa kita bilang? Ah baru adzan. Kan begitu. Masih lama, belum iqomat.
Ketika iqamat kan baru sholat. Ketika orang sholat, baru rakaat pertama kok. Begitu seterusnya. Nah, jamaah Allah muliakan, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Tempat yang paling nikmat yang kedua itu adalah Al-Quran. Tilawatal Quran. Ketika dia membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Ketenangan ini Allah turunkan bersamaan dengan mereka yang bersentuhan dengan urusan Al-Quran. Dia pegang saja sudah tenang. Apalagi berikutnya dibuka. Berikutnya lagi dibaca. Semua akan mendatangkan ketenangan. Saya tadi ngobrol sama Ustadz. Beliau bilang setiap hari Selasa ada pelajaran yang boleh diikuti oleh kita semua, dan pelajarannya itu adalah pelajaran yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, yaitu belajar Al-Quran. Silakan Bapak Ibu nanti berperan aktif, ikut aktif dalam kegiatan yang mulia, belajar Al-Quran. Karena Rasulullah sudah bilang begitu. Kalau kita mencari ketenangan, kebahagiaan di luar cara Al-Quran, mohon maaf sekali, biasa Bapak lelah, habis kerja macam-macam, pulang ke rumah, pulang ke tempat tinggal, capek begitu, yang biasa kita lakukan apa yang pertama? Nyender, gitu ya? Nyender kan? Atau ambil remote AC, kemudian nyalain AC, wah capek. Kira-kira gitu. Atau langsung ambil air minum, kemudian kita minum. Kata kita apa? Capek. Padahal ketika kita mencari ketenangan bukan dengan cara Al-Quran, mohon maaf sekali, ada sebagian kecil dari saudara kita kadang-kadang untuk membuat dirinya bahagia dengan, mohon maaf, misalnya dengar musik gitu ya. Kan ada sebagian kecil dari saudara-saudara kita seperti itu. Atau mungkin dia bilang, mau rekreasi ke puncak sajalah misalnya. Atau dia pergi ke laut, ke pantai, supaya enak, supaya tenang, supaya fresh. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Siapa orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai hiburan, dia berpaling dari Al-Quran, enggak dipegangnya, enggak dibacanya, enggak dipelajarinya, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit sekali di dunia. Al-Imam As-Sa'di, ulama tafsir, dalam kitabnya, dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamin Mannan, beliau mengatakan begini, ada ciri-ciri orang yang memiliki kehidupan yang sempit. Coba kita koreksi, kira-kira apakah kita bagiannya? Kata beliau, ketika dia di dunia ini, dan sekarang kita berada di dunia, fala tuma'ninatan lahu, dia tidak pernah merasakan ketenangan, kayak dikejar-kejar maling gitu Pak, atau kita ngejar maling. Jadi kayak gusak-gusuk gitu perasaan, nggak tenang. Ada tugas A, ada tugas B, ada kerja A, ada kerja B. Tidak pernah tenang hidup kita ini. Itu tanda orang-orang yang Allah sempitkan hidupnya. Walaupun dia dikelilingi oleh kemewahan dunia,
Di rumahnya sudah ada semua, istrinya sudah ada, mungkin pelayannya juga sudah ada, perlengkapan dan sarana prasarana itu sudah lengkap semuanya. Bahkan mungkin dia dilapisi oleh security berlapis-lapis. Mau ketemu dia saja sudah pakai macam-macam, itu susah banget. Antri atau nggak bisa antri bahkan. Tapi dia tidak pernah merasakan kenyamanan. Dia pasang CCTV di pojok-pojok rumah mereka itu. Kata dia, kalau saya pergi ini supaya tenanglah, ada yang memperhatikan, ada CCTV itu. Tapi dia tidak pernah merasakan ketenangan. Ini tanda Allah sempitkan hidupnya. Yang kedua, kata Imam Ad-Dhahhak, orang yang Allah sempitkan hidupnya adalah huwal amalus sayyi, amalan dia ini buruk dan cenderung mencari pekerjaan atau bekerja dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang tidak jujur. Walaupun gajinya banyak, kita yang diamanahkan dengan tugas A, tugas B, tugas C, pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, kalau kita senang dengan yang sifatnya cepat, yang penting kerja, tapi kita tidak jujur dalam melakukannya, itu tanda Allah sempitkan hidupnya. Walaupun kita dapat gajinya banyak. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang Allah sempitkan hidupnya, nanti di alam barzah Allah akan himpit tulangnya, badannya dengan bumi, dengan tanah, sehingga tulang rusuknya ini kayak tangan bersilang begini. Lantaran apa? Lantaran Allah sempitkan kehidupannya di dunia, berlanjut nanti sempitnya di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang ayat tadi, tentang ayat faman waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, enggak baca dia, enggak belajar dia, enggak mencoba memahaminya, atau mungkin enggak menghafalkannya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nanti dia di alam kubur, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi innahu sallatu alaihi tis'ata wa tis'una taninan. Di alam kubur, di alam barzah nanti, orang tersebut akan berkumpul dengan 99 ekor ular besar. 99 naga. Kita saja di Indonesia ada 9 naga, Pak ya. Udah repot banget hidupnya nih. Bagaimana kalau 99 ekor? Kata Nabi yang mulia, atadruna mattaninah, tahu nggak kalian apa itu ular besar? Apa itu naga yang jumlahnya 99 ekor itu? Kata Nabi yang mulia, 1 ekor ular memiliki 7 kepala. Pernah lihat ular kepalanya 7? 1 ekor? Nggak ada. Kalau melihat 2 mungkin adalah di film. Ini 1 ekor punya 7 kepala. Dan itu akan ada nanti di alam barzah, menemani orang yang berpaling dari Al-Quran. Dia suka mencari hiburan, bukan dengan Al-Quran. Makanya saran saya, program yang diamanahkan oleh Ustadz ini tadi, belajar Al-Quran, bagian dari cara untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan, dan cara pula agar kita tidak hidup dengan 99 naga. Gimana itu 99 naga? Susah banget. Nah, jamaah Allah muliakan, karena itu
Karena itu kita semua harus memang menjadikan Al-Quran sebagai cara untuk meraih ketenangan. Saya kadang-kadang sering juga ngajar para dokter ya, dokter, profesor yang ada di RSCM itu, di Rumah Sakit Cipto. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak nih kalau jadi dokter cobalah pegang atau bawa Al-Quran sakuin aja di sakunya sebagai dokter, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Coba kalau ada pasien didatangi oleh dokter yang dokter itu bawa Al-Quran, kira-kira enak nggak pasiennya? Waduh, dokternya muslim bawa Quran lagi, enak banget itu. Saya sering mengajarkan seperti itu. Bapak kalau kerja juga sama, ada rezeki coba pelan-pelan nabung, belilah Al-Quran yang kira-kira bisa untuk dibaca. Al-Quran apa namanya Ustaz? Nggak mungkin. Oh, braille gede ya? Braille gede. Berarti harus belajar, Pak. Harus belajar. Harus hadir di majelis ilmu. Kecuali kalau Bapak hafal. Nah ini satu, Masya Allah. Ini Al-Quran yang Ustaz kirim, yang Ustaz barakallahu fikum, luar biasa. Wah ini dunia Bapak ini saya nggak ngerti, ya Allah, Masya Allah. Bapak berarti harus ikut program ini. Hari Selasa Ustaz ya? Hari Selasa. Supaya kita mendapatkan tempat yang paling nikmat sekali, yaitu saat membaca Al-Quran. Yang ketiga sekarang, ikhwani fillah ya Allah muliakan, Bapak Ibu Allah muliakan. Masih yang kedua ya, masih yang kedua. Sebenarnya agar kita menjadi orang yang mulia, sederhana memang, amat sangat sederhana. Bagaimana caranya? Deketin Al-Quran, belajar Al-Quran Braille. Itu insya Allah akan mulia. Dulu ada seorang budak yang posisinya menjadi raja, gara-gara apa? Al-Quran. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah ini akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan rendahkan serendah-rendahnya juga lantaran Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau dia bersentuhan dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, pasti dia akan menjadi orang mulia. Sebaliknya ketika dia jauh dari Al-Quran, dia akan menjadi manusia hina, walaupun orang bilang oh dia tuh orang kaya, oh dia tuh para pejabat, tapi karena nggak bersentuhan dengan urusan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang terhina. Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama kita, beliau pernah berkata, man ta'allamal Qur'ana 'azimat qimatahu. Siapa mereka yang belajar Al-Quran, maka posisinya pasti akan menjadi agung, menjadi mulia. Kira-kira siapa menghadirkan waktu, meluangkan waktu belajar Al-Quran? Siap ya? Insya Allah harus. Jamaah Allah muliakan. Sekarang tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga, tempat yang paling nikmat yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu adalah ketika kita bermunajat, berdoa. Saya yakin kita semua pernah berdoa dan sering berdoa. Silakan luangkan waktunya sebanyak-banyaknya. Banyaklah mengeluh, banyaklah berkeluh kesah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ajukan semua, sampaikan semua apa yang menjadi hajat kita. Karena kata para ulama, sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, kata beliau, seorang hamba
semakin dia banyak mengeluh, bermunajat kepada Allah, banyak dia, maka posisinya semakin terhormat. Kalau mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Semakin rewel dia, semakin banyak dia menangis. Kayak anak kecil begitu, Pak. Ya Allah, tolong berikan aku A. Ya Allah, tolong aku minta B. Kayak anak kecil dia, menangis dia. Maka posisinya semakin mulia. Sebaliknya, semakin jauh orang dan tidak banyak berdoa, maka semakin posisinya ini semakin rendah. Di depan manusia ada rendah, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan ulama pada abad ke-7. Karena itu kita ini harus yakin sebenarnya, Pak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, yang kita minta kepada Allah ini tidak akan pernah Allah kecewakan hambanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi orang ini berdoa, doanya ini doa yang tidak mengandung unsur dosa, dan doanya tujuannya bukan untuk memutuskan hubungan silaturahim antara muslim, maka doanya mengalami 3 di antaranya. Yang pertama, an tu'ajjala lahu da'watuhu, Allah segerakan kabulkan doa hambanya. Kita minta A misalnya, segerakan. 1. Atau ayyudakhiraha lahu fil akhirah, Allah tunda nih. Kita minta A, minta B, minta C, Allah tunda, Allah simpan, nanti Allah kasihkan di hari kiamat. Jadi jangan pernah kecewa dengan doa. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i minha, Allah ganti dengan yang lain. Atau diantaranya Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Maka jangan sekali-kali bosan dalam berdoa. Para sahabat sampai bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, terus gimana kalau kami ini banyak berdoa, banyak mengeluh? Kata Rasulullah SAW, ya peluang untuk dikabulkannya doa maka semakin banyak. Semakin banyak berdoa, peluang untuk diijabahkan semakin banyak. Kalau sedikit berdoa, pasti juga Allah akan kabulkan selagi syarat-syarat berdoa dipenuhinya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, orang yang malas, orang yang paling lemah di dunia ini bukan mereka yang tidak sempurna fisiknya. Orang yang paling lemah itu bukan mereka yang tidak punya tenaga. Orang yang paling lemah bukan karena mereka enggak makan sekian waktu. Tapi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas man ajaza fid du'a, orang yang paling lemah adalah ketika dia malas untuk berdoa. Urusan sendal jepit putus saja kita mengeluhnya ke siapa? Ke Allah. Urusan sendal jepit, ya Allah, sendalku putus. Kan kira-kira gitu. Ya Allah, aku mau ngaji, siapa yang antar ya? Urusan sendal pada Allah. Orang yang tidak mau berdoa, itulah sebenarnya orang yang paling lemah sekali. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, 3 tempat ini saya kira harus kita raih, kita maksimalkan untuk mendapatkannya, agar 3 tempat ini kita perolehi sementara orang lain tidak memilikinya. Yang pertama, sholatlah
cari ketenangan dalam solat, cari kebahagiaan dalam solat, dan solat itu juga mengandung doa. Resapi maknanya, sadari apa yang kita lakukan, kemudian gabungkan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, dan konsentrasilah di dalam sholat, pasti akan bahagia. Selesai masalah. Karena kita dikasih 2 waktu saja nih, waktu nunggu sholat dan waktu nunggu mati. Cuma 2 saja, bukan waktu nunggu tidur. Waktu kapan azan dikumandangkan, yang kedua kapan kita mati. Yang kedua, luangkanlah waktu Bapak semua untuk belajar Al-Quran. Kalau sudah paham, kalau sudah bisa baca, bacalah sebanyak-banyaknya. Terserah kesanggupannya, mau 1 halaman, mau 2 halaman, mau 1 juz, sesuai dengan kesanggupannya. Bila perlu nanti lanjutkan dengan menghafal Al-Quran. Tadi Ustadz tadi yang membaca Al-Quran tuh Masya Allah ya. Saya yakin kita semua bisa seperti beliau kalau kita mau. Kalau nggak mau, ya gimana lagi? Harus mau. Yang ketiga, dengan keterbatasan kita, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa saja. Bapak minta A, insya Allah nggak haram. Minta B, insya Allah nggak haram. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dalam syarah Riyadus Shalihin ada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa kalau kita berdoa kepada orang yang tidak hadir di depan kita, Bapak punya teman, Bapak punya saudara, punya tetangga, dia nggak ada di depan kita, kemudian kita doakan mereka, kata Syekh Al-Utsaimin, itu tanda orang yang punya iman sempurna. Kenapa? Karena secara umum orang itu akan berdoa untuk dirinya sendiri, akan minta bahagia, bahagia sendiri, minta kaya, kaya sendiri. Pernah Bapak minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong jadikan si fulan tuh kaya? Pernah? Pernah gak? Ya Allah jadikan teman-temanku yang ada di sini semuanya kaya. Pernah? Harus begitu. Itu tanda orang yang punya iman sempurna. Dan kata hadis riwayat Imam, riwayat seorang sahabat Nabi Abu Darda, istri Abu Darda radhiyallahu anha, ketika seseorang, Rasulullah bersabda, ketika seseorang itu berdoa yang orangnya tidak ada di depannya, apapun kalimat yang diucapkannya kepada Allah, ada malaikat yang Allah amanahkan kepada dia. Apa kata malaikat? Amin walaka bimithlihi. Semoga Allah mengabulkan dan doamu untuk orang lain juga untuk kamu sendiri. Jadi Bapak kalau rajin-rajin doakan saya, nah kira-kira gitu. Doakan saya supaya istiqomah, doakan saya supaya rajin sholat, baca Quran, banyak berdoa. Insya Allah Bapak mendapatkan sama. Bapak doakan temannya supaya sehat, supaya kaya, supaya bahagia keluarganya. Insya Allah kata malaikat kamu dapat yang sama. Mau kira-kira? Mau. Semoga kita semua bisa mendapatkan 3 tempat yang paling nikmat itu. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang benar dari Allah Jalla wa ala, yang salah dari saya pribadi. Pas 1 jam Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya. Jadi bahasanya tutup masuk kapal Majelis. Enggak, maksudnya gini.
Yang tadi kan kalau kita tidak dapat yang ini kan itu tanda kita tutup. Nah itu, ini solusi. Nanti tolong. Dan terakhir Al Hasan Al Basri tadi, wa illam tajiduha, kalau kalian gak mendapatkan kenyamanan pada 3 tempat ini, salat maunya cepat, baca Quran hatinya gak tergugah, berdoa pun ala kadarnya, fa'lamu anna abwabal khairi alaikum mughlaqah, maka Allah tutup pintu kebaikan untuk kalian. Apa maksud Allah tutup pintu kebaikan ini? 3 amalan ini, salat nggak perlu modal. Ada yang salat bawa sampai harus bayar 10 juta, ada nggak? Nggak ada. Salat itu nggak perlu modal. Kemudian baca Quran perlu modal? Nggak perlu modal. Berdoa perlu modal? Nggak perlu modal. 3 amalan ini semua adalah kegiatan yang tidak perlu modal. Yang nggak perlu modal saja kita nggak mau. Bagaimana kalau kegiatan yang mengeluarkan modal? Akan berat. Infak berat. Mau umroh dan haji berat. Kenapa? 3 amalan tidak perlu modal saja kita tidak merasakan kenikmatan di dalamnya, apalagi kalau ibadah yang menggunakan modal. Gitu maksudnya Pak ya. Toib, ini tadi request tambahan karena tadi tidak dibahas ya. Maka mudah-mudahan tidak mengurangi daripada waktu yang sudah ditentukan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan semuanya ada 3. Ya ada 3. Saya tidak sebutkan lagi karena kalau saya sebutkan lagi itu lama, tapi kayaknya zikron katsiron akan mendapatkan limpahan jamaah karena materi hari ini kayaknya menggugah teman-teman untuk lebih semangat belajar Al-Quran. Nah ini yang orang tiron siap-siap nih ya, kalau nanti semuanya hadir ke sana ya. Jadi kita sampaikan bahwa saya ini pengalaman sedikit sebelum saya sampaikan ke Pak Hisam. Saya dulu belajar Al-Quran itu di Al-Fida. Tahu Al-Fida nggak? Nggak tahu ya. Al-Fida itu kalau saya lagi punya duit saya ngojek. Kalau saya lagi nggak punya duit saya ngangkot jalan dari perempatan Papan Mas, pertigaan itu ya, sampai Al-Fida, dan saya hafal. Tapi saya nggak tahu sekarang masih hafal apa enggak. Dulu hafal, ya, karena memang ilmu itu akan sesuai dengan perjuangan. Ya, kita kesini alhamdulillah AC enak gitu ya. Dulu sahabat ada yang sampai kehabisan bekal. Ya, kalau kita baca kisah-kisah para pencari ilmu itu luar biasa. Kita belum ada apa-apanya. Dan saya sampaikan di zikron katsiron tidak ada transport. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semuanya kaya semua, sehingga kita bisa hadir dengan ongkos kita sendiri. Ya, mungkin saya akan sampaikan untuk 1-2 kita sudah ada jalannya. Yang pertama adalah panduan sholat. Sebagian sudah dapat ya. Nah, panduan sholat dibaca nggak? Insya Allah dibaca ya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan kita bisa bikin kajian spesial ya. Jadi nanti buku-buku itu bisa kebahas. Yang kedua, untuk baca Quran, baca tulis Al-Quran sudah ada. Kemudian tahsin tilawahnya sudah ada, dipelajari. Insya Allah bagi yang belajar dan punya bukunya. Dan Ustadz, buku yang kita tulis adalah buku yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Anuri, tilawah dan ilmu tajwid. Ini yang kita brailkan ya. Nah, mungkin kalau untuk doa, mudah-mudahan saya bisa menulis nanti bagaimana adab-adabnya dan seterusnya. Doakan ya, mudah-mudahan kita bisa punya waktu untuk menulis, karena tinggal 1 lagi yang kita belum punya ya. Walaupun sudah ada buku-buku yang lain, tapi mungkin sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk itu
mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat. Tadi disampaikan oleh ketua, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita beriman dan diberikan ilmu, diberikan ilmu oleh Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Untuk itu waktu akan saya serahkan kepada Bapak Hisham, dan mungkin saya sekalian pamit tapi bukan pergi ya. Nanti jika ada kurang dan lebihnya, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Isam.